Walaupun nggak berhasil, mati dikasih. Ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh Namrud, apinya saja 2 kilometer orang nggak bisa dekat, saking panasnya. Setiap rakyat Irak suruh bawa 1 potong kayu. Seluruh rakyat Irak ditumpuk kayunya setinggi gunung, dibakar. Menyala api setinggi gunung. Kata Namrud, buang Nabi Ibrahim ke situ. Lapor panglimanya, nggak bisa tuan. Kenapa? Panas. 2 kilometer kami nggak bisa dekat. Macam mana melemparkan Nabi Ibrahim ke situ? Kata iblis, datang iblis, ketapelkan Nabi Ibrahim. Diketapel dari tiang rumah Namrud itu. 2 kilometer terbang Nabi Ibrahim ke api itu. Begitu berapa detik terbang ke api itu, diketapel, datang malaikat Jibril. Aku Jibril, kenal Nabi Ibrahim, kenal Jibril kan yang sering antar wahyu, tentu kenal. Ada apa? Kata Nabi Ibrahim, aku Jibril, aku akan menyelamatkanmu dari api ini. Kata Nabi Ibrahim, kau datang kemari diperintah Allah atau atas maumu? Mauku lah, kita kan berkawan, minggir. Kalau kau nggak usah. Hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Cukup Allah yang menjadi penolongku. Begitu Nabi Ibrahim bilang, kau nggak usah. Kalau dari kau falah, nggak usah. Hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Cukup Allah yang menjadi pelindungku. Diperintah Allah api itu langsung. Wakul ya nar. Berfirman Allah, hei api, kuni bardan, jadilah kau sejuk. Wassalaman ala Ibrahim. Sejuk yang menyelamatkan Nabi Ibrahim. Jatuh Nabi Ibrahim ke api itu. Orang 40 hari keliling itu kepanasan. Sampai api itu padam 40 hari. Rantai yang mengikat Nabi Ibrahim cair jadi air. Lepas Nabi Ibrahim dari ikatan. Tapi bajunya, jenggotnya, kulitnya, rambut, tak ada sehelai pun yang terbakar. Allah jadikan 2 kejadian yang berbeda dalam hal yang sama. Yang mengikat rantai hancur semua kena panas. Tapi baju badan Nabi Ibrahim tidak ada yang kepanasan. Aman. Dan Nabi Ibrahim dalam api itu 40 hari sejuk. Nyaman. Sementara orang yang melihat api itu menyala 40 hari kepanasan di luar. Fa'al lima yurid. Allah kuasa melakukan apa yang Allah mau. Dalam kejadian yang sama dapat hal yang berbeda. Bisa apa enggak Allah bikin? Bisa. Setelah api menyala, datang seekor burung kecil. Diambilnya air pakai cucuknya itu. Disiramkannya ke api itu. Belum lagi jatuh 1 tetes air itu sudah jadi uap. Terbang lagi burung ini, diambilnya air, siramkannya. Belum lagi netes air itu sampai ke bawah udah jadi uap saking panasnya api itu. Kata kawan-kawannya, diceritakan Nabi di hadis. Kata kawan-kawan burung, untuk apalah kau? Untuk memadamkan api Nabi Ibrahim. Masa Nabi dibakar? Percuma. Cucukmu kecil, setetesnya. Api setinggi gunung. Nggak ada manfaat apa-apa yang kau kerjakan itu. Apa kata burung itu? Manfaat atau tidak tak peduli aku. Yang penting aku terlibat dalam golongan orang yang membela agama dan membela Rasul. Diharamkan Allah memakan burung itu sampai hari kiamat. Dan burung itu masuk surga. Ada 10 binatang yang masuk surga. Burung yang menyiram Nabi Ibrahim, untanya Nabi Soleh, burung hudhudnya Nabi Sulaiman. Apa hebatnya burung hudhud kecil? Tapi dia mengantarkan surat dakwah kepada Ratu Balqis. Dan Ratu Balqis masuk Islam. Yang mendakwanya siapa? Burung hudhud. Dia ngantar surat itu. Masuk surga burung hudhud. Kita ini ikut-ikutan membela agama itu meskipun tak ada manfaatnya, tak apa-apa. Karena kata Allah, ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Dia akan dapat apa yang dia usaha, bukan apa yang menjadi hasilnya. Oh, enggak dibilang Allah dapat hasil, dia dapat apa yang dia usaha. Wallahu sari'ul hisab. Perhitungan Allah cepat kali datang. Enggak terasa kok. Dulu saya terasa baru tamat SD, masih ingat saya. Sekarang udah tua, saya udah hampir mati. Cepat kali waktu berlanjut, waktu berlalu. Dulu saya pergi-pergi sama bapak saya. Dibawanya saya mengunjungi semua family-family.
Kau harus ingat, nah ini family kita dari sini, ini family dari sini. Itu nasab itu sunnah itu. Ilmu nasab itu sunnah itu. Nabi umur 6 tahun. 6 tahun. Dibawa ibunya dari Mekah ke Madinah jalan kaki. 521 km. Anak umur 6 tahun. Supaya apa? Dikenalkan. Ini pamanmu. Karena ibu Nabi kan orang Madinah, Bani Najjar. Ini pamanmu, ini bibimu, ini sepupumu, dikenalkan. Umur 6 tahun Nabi sudah dikenalkan sama saudara. Supaya kenal nasab-nasab. Makanya Nabi hijrahnya ke Madinah. Setelah gagal ke Taif, ke Madinah. Karena Madinah kampung halaman ibu Rasulullah SAW. Dan diterima. Sebab saudara-saudara Nabi udah pernah jumpa Nabi waktu Nabi umur 6 tahun. Dan ibu Nabi wafat 120 km dari Madinah dalam perjalanan pulang. Di satu desa namanya Abwa. Disitulah kuburan ibu Nabi. Sampai sekarang masih ada. Jadi umur 6 tahun Nabi dibawa ke Madinah jalan kaki. Kenal sama family-family. Pulang dari situ 120 km ibunya wafat. Nabi sampai Mekah sudah yatim piatu. Seorang diri dipelihara kakek. Sekarang kita gara-gara berkelahi kita sama adik kita, anak kita larang ke rumah adik kita. Kau jangan ke rumah pamanmu itu, mamamu itu, jahat mamamu itu. Kenapa pula kita berkelahi sama saudara kita, anak kita larang jumpa pakciknya? Harusnya kan aku lagi nggak enak sama pamanmu itu, kau datang sana, itu pamanmu, kami bersaudara kandung. Pergi kau sana. Jangan kau ikut-ikutan kami berantem. Kan harusnya begitu. Betul. Tapi kita nggak nafsu sih. Kalau kita menghubungkan silaturahim, meskipun yang kita hubungi itu nggak suka sama kita sampai mati, kita tetap dapat pahala silaturahim. Siapa menyambung silaturahim, Allah menyambung silaturahim kepadanya. Inilah yang saya harap. Kenapa kita mau menjalankan agama 100%? Kalaupun gak berhasil sampai mati, kita berharap kita menjadi orang yang bertakwa, tapi takwanya anu merta. Dan perhitungan Allah sangat cepat. Mudah-mudahan ada manfaat ceramah ini.